Selain inflasi, topik yang paling sering dibicarakan oleh hampir semua orang di seluruh dunia di belakangan ini adalah resesi, yakni sebuah keadaan di mana pertumbuhan ekonomi negara menyusut hingga bernilai negatif selama 2 kuartal beruntun. Resesi sendiri masih berkaitan dengan inflasi atau hyperinflasi yang udah aku jelasin di videoku sebelumnya. Kalau kemarin aku optimis hyperinflasi nggak bakal terjadi di Indonesia, terus gimana dengan resesi? Apalagi Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani sendiri bilang kalau Indonesia harus tetap waspada di sektor ekonomi. Di video ini, aku akan bahas bagaimana pandanganku tentang resesi di Indonesia dan menjawab pertanyaan yang paling sering kalian tanyain, bagaimana investasi properti di tahun 2023. Nah, kita akan lihat bagaimana resesi dan inflasi di tahun 2022. Teman-teman, satu hal yang harus kita pahami betul adalah hubungan antara resesi dengan inflasi. Salah satu indikator terjadinya resesi di suatu negara adalah inflasi yang berlebihan atau bisa sering disebut sebagai hyperinflasi. Tapi apakah Indonesia mengalami inflasi yang berlebihan? Data menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia bulan September kemarin ada di angka 5,95%. Memang naiknya cukup signifikan ya, 1,17% dibanding bulan sebelumnya. Tapi kalau kita cermatin lagi, angka ini sebenarnya masih wajar karena di era presiden-presiden sebelumnya inflasi rate pun itu sering menyentuh sampai di angka 6-7%. Inflasi Indonesia sendiri masih jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara maju kayak Belanda yang sudah sampai 14,4%, Inggris yang sudah sampai 9,9%, Amerika yang sudah sampai 8,2%, atau bahkan negara kita tetangga-tetangga seperti Thailand yang sudah sampai 6,41% dan Singapura yang 7,5%. Wakil Menteri Keuangan kita juga bilang bahwa inflasi di Indonesia masih terkendali walaupun mengalami kenaikan. Selain itu, banyak ekonomi yang percaya Indonesia itu masih jauh dari kata resesi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pun masih sangat baik, berada di angka 5,44% pada kuartal 2 kemarin. Sampai-sampai Pak Presiden Jokowi itu bilang kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Neraca dagang kita juga surplus 28 bulan berturut-turut, yang pada bulan kemarin neraca kita surplus 5,7 billion US dollar. Ini gede banget loh angka ini, surplusnya. Tapi pasti banyak dari kalian, itu kan 2022 kok. Gimana dengan tahun depan? Pak Jokowi kan bilang kalau ekonomi 2023 bakal gelap. Nah, kita akan lihat kondisi Indonesia pada saat 2008. Seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya, aku akan kembali tekanin bahwa kondisi perekonomian setiap negara itu berbeda-beda. Kita nggak bisa secara mentah-mentah ngebandingin langsung tok kondisi negara A, B, C itu sama dengan yang Indonesia saat ini. Sebagai salah satu contoh, pada saat terjadi krisis global di tahun 2008, Indonesia justru tidak mengalami resesi. Bahkan di tahun 2009, pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih berada di angka 5%. Lah kok bisa? Singkatnya, pendapatan utama Indonesia pada saat itu dan sampai sekarang sebenarnya juga masih sih adalah melalui ekspor dari hasil alam yang berupa komoditas yang dikirim langsung ke China dan India. Kalau kita bahas resesi terakhir di Indonesia di tahun 2020, menurutku ini adalah hal yang sangat wajar terjadi karena adanya PSBB dan mayoritas kegiatan ekonomi pada saat itu nyaris berhenti total. Ditambah lagi seluruh negara lain juga mengalami resesi pada saat itu. Akan seperti apa kondisi Indonesia tahun 2023? Balik lagi ke tahun depan, kondisi ekonomi dunia memang bakal kurang baik. Ancaman resesi di negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, ataupun Belanda memang sangat nyata. Inflasinya nggak kontrol, stimulus banyak dilakukan, sampai perang Rusia-Ukraina yang nggak berakhir menjadi faktor krusial penentu terjadinya resesi di sana. Kondisi ini memang pasti akan memberikan pengaruh ke Indonesia. Misalnya ada cukup banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, terutama mereka yang sedang bekerja di startup, hingga berkurangnya daya beli masyarakat. Tapi pengaruhnya tidak akan signifikan sampai akhirnya terjadi resesi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga cukup resilience dan inflasinya juga masih sangat terkontrol. Perlu diingat bahwa Indonesia juga merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi di dunia. Tentu ini bakal jadi poin plus di tengah perangnya Rusia dan embargo yang dilakukan negara-negara Eropa dan Amerika terhadap Rusia. Menurutku statement Pak Jokowi dan Bu Sri Mulyani sendiri mengajak kita untuk tetap waspada dan bukan berarti Indonesia akan tamat di tahun depan. Tapi di luar terjadinya resesi atau enggak, ada satu hal yang menurutku bagus buat
buat dilakukan investasi di properti. Bagaimana properti Indonesia di tahun 2023 sendiri? Sebelum saya masuk sini pasti banyak orang yang bilang, dia mah bilang properti bagus karena dia bisnis properti. Penjual properti mah pasti nggak bahkan pernah ngebantah. Sama seperti video-video yang sebelumnya, semua orang banyak yang bilang kayak gitu. Saya ingetin sekali lagi, kalau kita lihat dari data di tahun 2008 ketika terjadinya housing bubble di Amerika, properti Indonesia justru baik-baik aja. Bahkan yang terbaru, housing bubble di China tahun lalu pun tidak memberi dampak signifikan terhadap properti seperti yang orang-orang takutkan. Kalau aku analogikan, housing bubble itu mirip kayak balon yang lagi ditiup. Awalnya balon yang tadinya kecil bakal terus membesar ketika kita tiup sebelum akhirnya meletus. Housing bubble itu terjadi karena peningkatan harga yang terus menerus sebelum akhirnya meletus dan harganya itu turun drastis. Sebenarnya kalau di China, harga properti itu dari dulu banget, dari tahun 2000 sampai 2022 itu naiknya tuh sangat-sangat signifikan karena memang semua orang-orang di China sana punya kepercayaan kalau misalkan orang China itu beli properti itu adalah suatu yang prestige, dan Indonesia bisa dibilang aman dari housing bubble. Karena apa? Karena kenaikan dari harga properti di Indonesia itu tidak terlalu signifikan seperti yang China sudah lakukan. Dan yang lebih amannya lagi, ketika orang-orang Indonesia ambil KPR itu sangat-sangat susah, sehingga susah sekali untuk Indonesia itu mengalami yang namanya housing bubble. Beda dengan Amerika. Kalau Amerika kemarin bisa housing bubble karena apa? Setiap orang diberikan kredit untuk membeli sebuah rumah. Sedangkan Indonesia kita tahu sendiri bahwa orang yang tidak bisa memenuhi atau tidak bisa mendapatkan KPR itu masih sangat banyak. Nah, sebenarnya apalagi yang kalian takutkan? Nah, kalau misalkan kalian bicara tentang bunga KPR yang terancam naik karena ancaman resesi, sebenarnya sekarang masih banyak bank yang memberikan harga fixed rate untuk bunga KPR-nya. Artinya, terlepas dari berapapun suku bunga Indonesia, persentase bunga yang kalian bayarkan itu bakal tetap sama. Nah, selain itu, sama yang seperti kata Raymond Chin di podcast bersama Om Deddy Corbuzier pada waktu itu. Ya, temen gue yang ngelakuin kayak gini nih. Gue shoutout nih, Antoni Sudarsono nih. Dia pinjam cicilan dari bank ya. Cicilan rumah nih misalnya. 10 juta per bulan gitu. Tapi daripada nganggur doang nunggu rumahnya naik, rumahnya direnov jadi kos-kosan. Diputer lah ya. Nah, kos-kosannya itu menghasilkan dia misalnya 15 juta per bulan. Ya. Secara nggak langsung tuh rumahnya dia gratis. Iya, gitu. dibayarin oleh kos-kosan. Dibayarin sama kos-kosan. Si debt tersebut. Bener KPR-nya. Ya. Kalian bisa mendapatkan aset properti itu secara gratis. Kalau kalian bisa memanfaatkan sumber propertinya itu menjadi mesin cash flow. Contohnya ya, yang sering aku lakukan untuk membeli sebuah rumah, tapi rumahnya ini tidak saya tinggalin untuk akhirnya dijadikan kos-kosan. Sehingga apa? Kos-kosan sendiri itulah yang menutupi cicilan-cicilan propertinya. Sehingga pada saat 10 tahun setelah properti itu melewati masa KPR-nya, properti itu bisa menjadi miliknya kita sendiri tanpa kita harus bekerja keras. Nah, as a conclusion, menurutku inflasi berlebihan hingga resesi belum tentu, atau bahkan kemungkinannya sangat kecil untuk terjadi di Indonesia 2023 nanti. Dan bisnis properti itu akan tetap seksi terlepas terjadinya resesi atau tidak. Sebenarnya kalian itu bisa cari langsung properti-properti yang under value, dan pastikan ketika kalian beli propertinya itu biarkan mesin uang yang ada di dalam sana itu yang bekerja untuk membeli propertinya itu sendiri. Nah, tapi disclaimer ya, di seluruh konten yang ada dalam video ini dibuat berdasarkan data dari berbagai kejadian ekonomi global di tahun-tahun sebelumnya, pengalaman, serta pendapat pribadiku. Keputusan terakhir tentu pasti ada di tangan kalian masing-masing. Nah, setelah menonton video ini, apakah kalian akan tetap merasa Indonesia bakal mengalami resesi, atau justru kalian jadi tertarik buat investasi properti? Anyway, thank you for watching, dan semoga video ini bisa bermanfaat, and I will see you in the next video guys. See ya guys!